Bab 273, Membuang Pedang. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Pertandingan belum dimulai, tetapi platform sudah dikelilingi sampai air bahkan tidak bisa mengalir. Di peron, Tian Yu sedang bermeditasi di tanah, sebuah pedang panjang diletakkan secara horizontal di atas kakinya yang bersilang. Tes-tes, ini pertama kalinya aku melihat senior apprentice Brother Tian Yu menanggapi pertandingan dengan sangat serius. Dia benar-benar tiba di tempat kejadian 1 jam lebih awal. Tidak ada yang bertanya-tanya. Niat pedang Ye Yuan sangat kuat. Saya rasa itu benar-benar dapat menahan senior apprentice Brother Tian Yu. Pertandingan seperti itu terlalu menyesakan. Tidak mungkin bahkan jika senior apprentice Brother Tian Yu tidak ingin mengambil ini serius. Petik 2. Niat pedang senior apprentice Brother Tian Yu telah melampaui imajinasi kita. Saya selalu mengejarnya sebagai tujuan saya. Saya tidak berpikir bahwa Ye Yuan akan melompat kali ini. Setelah melihat niat pedangnya, saya merasa tidak ada lagi harapan dalam hidup ini. Itu benar sekali. Kekuatan niat pedang Ye Yuan benar-benar bisa membuat orang putus asa. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana apprentice senior, Brother Tian Yu berencana untuk berurusan dengan niat pedang Ye Yuan. Sebenarnya, aku masih berharap bahwa apprentice senior Brother Tian Yu bisa menang. Lagi pula, dia adalah pemimpin dari kami murid inti. Pikiran Tian Yu tidak berkeliaran. Dia duduk selama 1 jam di peron. Bukan berarti Tian Yu sengaja membingungkan, tetapi karena dia benar-benar menganggap pertandingan ini sangat serius. Awalnya, itu hanya memiliki junior dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi dia tidak berpikir bahwa dalam sekejap mata, dia menjadi musuh yang kuat. Terutama kata-kata Ye Yuan sebelum menggerakkan hati Tian Yu untuk sebagian besar. Setiap seniman bela diri tahu pentingnya berjalan di jalur mereka sendiri. Tapi ini jalan yang sangat bergelombang dan sulit. Tidak banyak yang berani berjalan itu. Sejak lahir, orang-orang mulai menyalin. Berbicara dan berjalan begitu saja. Jalur bela diri itu sama. Dari menirukan jalan orang lain untuk keluar dengan jalannya sendiri. Tetapi yang berbeda dari jalur bela diri adalah bahwa menyusuri jalannya sendiri terlalu sulit. Satu kesalahan langkah dan waktu akan sia-sia, menunda waktu kultivasi. Dengan cara ini, kerugian melebihi keuntungan. Kecuali, potensi seseorang akan digunakan dengan sangat cepat jika mereka tidak berjalan di jalur mereka sendiri. Kemudian ranah kultivasi mereka di kehidupan ini juga akan berhenti di sana. Ini adalah pertanyaan opsional, tetapi tidak semua seniman bela diri berani membuat keputusan ini. Jika Tian Yu memilih untuk berjalan di jalurnya sendiri, begitu tidak ada kemajuan dalam beberapa tahun, maka semua keuntungan yang dimilikinya sekarang akan luntur menjadi nol. Tentu saja, jika dia mengukir jalannya sendiri, maka dia akan berjalan jauh lebih jauh di masa depan daripada dia berjalan sekarang. Tian Yu ingin membuat pilihan melalui pertandingan ini. Meskipun dia telah menonton beberapa pertandingan Ye Yuan, untuk benar-benar mengalami kekuatan Ye Yuan, itu tentu saja tidak serealistis melawannya secara pribadi. Dia ingin melihat langkah mana yang telah dicapai Ye Yuan. Ye Yuan tiba. Seseorang tiba-tiba berteriak dari kerumunan. Kerumunan secara otomatis membuka jalan untuk membiarkan Ye Yuan lewat. Melihat Tian Yu yang saat ini sedang bermeditasi di atas panggung, Ye Yuan juga tertegun. Tian Yu juga membuka matanya saat ini dan memandang Ye Yuan saat dia berkata dengan tenang, "Aku tahu kamu membersihkan jalan 9 surga di alam esenski, dan kupikir kamu akan menjadi musuhku yang kuat cepat atau lambat. Hanya saja saya tidak berpikir hari ini akan tiba begitu cepat." Petik 2. Tapi Ye Yuan tidak menjawab secara langsung. Sebagai gantinya, dia bertanya, "Apakah senior apprentice Brother Tian Yu sudah lama bertemu?" Tian Yu mengangguk dan berkata, "Sudah 1 jam. Pertempuran ini sangat penting bagi saya. Saya ingin menemukan dao saya sendiri." Ye Yuan berkata, "Dao terletak di hati. Dengan bakat senior apprentice Brother Tian Yu, saya percaya bahwa menemukan jalan Anda sendiri tidak akan sulit." Tian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka yang tahu tidak akan kesulitan, mereka yang sulit tidak tahu. Mungkin sangat mudah bagi Anda, tetapi tidak semua orang berani mengambil langkah ini." Ye Yuan sudah bereinkarnasi untuk beberapa waktu dan telah lebih atau kurang menyesuaikan diri dengan kehidupan di alam bawah. Tetapi pandangan dunia semacam itu yang ia miliki yang melampaui pesawat ini masih sering tidak selaras dengan orang-orang dan masalah-masalah di sekitarnya. Bagi orang-orang di alam surgawi, memahami niat sejati adalah hal yang sangat universal. Tetapi bagi orang-orang dari alam bawah, niat sebenarnya jauh, jauh sekali. Kata-kata Ye Yuan terdengar seperti seseorang yang tidak mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Bakat Tian Yu benar-benar tidak ada duanya di seluruh Tranquil Cloud Sect, tetapi ketika ditempatkan di seluruh domain selatan, itu tidak dianggap banyak. Dan para jenius domain selatan tidak ada artinya ketika ditempatkan di seluruh dunia tanpa akhir. Di seluruh dunia tanpa akhir, berapa banyak orang yang bisa memahami niat sebenarnya?
Bahkan jika bakat Tian Yu menantang surga, menangkap niat sejati masih merupakan sesuatu yang jauh dari jangkauan. Namun, Ye Yuan memiliki cara lain dalam memandang berbagai hal. Dia tersenyum dan berkata, itu tidak benar, Senior Apprentice Brother Tian Yu. Saya merasa bahwa untuk Senior Apprentice Brother Tian Yu, mengatakan bahwa mereka yang merasa sulit tidak tahu, tidak ada. Anda harus mengatakan bahwa Anda sedang bermain permainan. Seperti kata pepatah, para penonton melihat permainan lebih baik daripada para pemain. Bagaimana bisa magang senior Brother Tian Yu tahu bahwa Anda tidak bisa jika Anda tidak melompat keluar dari papan catur? Petik 2. Ekspresi Tian Yu berubah ketika dia mendengar itu. Setelah mengobrol dengan Ye Yuan sebelumnya, Tian Yu merefleksikan dirinya selama 2 hari penuh ini. Tapi kata-kata Ye Yuan sebelumnya memukul inti hatinya. Ye Yuan melanjutkan, kultivasi awalnya akan melawan surga. Tanpa hati yang berani, tidak mungkin untuk berjalan jauh. Jika Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melompat keluar dari papan catur, maka prestasi Anda dalam hidup ini akan terbatas untuk ini. Tubuh Tian Yu bergetar ketika mendengar ini. Keadaan mental yang dia sesuaikan selama 1 jam segera hancur oleh kata-kata Ye Yuan. Dia tahu bahwa kata-kata Ye Yuan benar. Tetapi ingin mengambil langkah ini benar-benar membutuhkan keberanian besar. Mengapa Long Tang bisa memahami bentuk dasar dari niat sejati? Itu karena dia merasakan keberanian tak kenal takut dari Ye Yuan dan membuang segalanya sebelum menemukan jalannya sendiri. Kalau tidak, Long Tang hanya akan menjadi burung di dalam kandang, selamanya tidak menyadari seperti apa langit di luar. Setelah berdiam diri lama, Tian Yu memegang pedangnya dan bangkit, berkata, karena itu masalahnya, biarkan aku melihat dao Anda. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mohon saran. Tian Yu tidak langsung menyerang, tetapi membuka mulutnya lagi untuk berkata, aku hanya akan melepaskan 1 serangan pedang. Ye Yuan, biarkan aku melihat seberapa kuat pedang dao kamu. Ketika dia selesai, aura Tian Yu berubah tiba-tiba, seolah seluruh tubuhnya menjadi pedang yang tajam. Tian Yu memegang pedangnya di depan dadanya dan menggambar bulan purnama. Kemudian, dia menyingkirkan momentum pedangnya. Bulan purnama terkelupas, menjadi 4 garis ki pedang berwarna biru, meluncur ke arah Ye Yuan. Luminous Moon High di atas. Ini sebenarnya Luminous Moon High di atas. Peningkatan senior apprentice Brother Tian Yu dalam setengah tahun ini sangat cepat sehingga membuat darah saya menjadi dingin. Petik 2. Luminous Moon High di atas adalah teknik bela diri yang sangat kuat dari lapisan ketiga Azure di Purple yang Sword Art. Bahkan murid Realm Formasi Kristal mungkin tidak dapat memahami gerakan ini. Murid senior saudara Tian Yu hanya setengah langkah Crystal Formation Realm, tapi dia sebenarnya sudah memahami langkah ini. Petik 2. Bakat yang benar-benar menakutkan. Jika Ye Yuan tidak muncul, dia benar-benar akan menjadi musuh yang tangguh bagi kakak lulusan senior, Tiu Jiu. Hanya saja, apakah ini langkah yang efektif melawan Ye Yuan? Melepaskan Azure di Purple yang Sword Art dengan 4 balok pedang ki, pemahaman Tian Yu terhadap niat pedang sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Luminous Moon High di atas, gerakan ini sangat sulit untuk dipahami. Bahkan di antara pedang yang menumbuhkan murid elit, hanya sejumlah kecil yang bisa memahaminya. Agar Tian Yu dapat memahami langkah ini di setengah langkah Crystal Formation Realm, bakatnya jelas dalam sekejap. Hanya saja langkah ini masih terlalu lemah terhadap Ye Yuan. Ye Yuan yang telah memahami Azure di Purple yang True Intent benar-benar kebal terhadap gerakan seperti itu. Hanya untuk melihat dia melakukan tebasan biasa, 4 balok pedang ki juga ditembakkan, dan benar-benar tercapai terlebih dahulu meskipun dirilis kemudian, memadamkan 4 garis pedang Qiu. Tian Yu menghela nafas panjang setelah melihat situasi dan langsung membuang pedang di tangannya. Bab 274, Legenda Berakhir. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Tidak, tidak mungkin. Murid senior Brother Tian Yu benar-benar meninggalkan pedangnya. Keterampilan senior apprentice Brother Tian Yu terletak pada pedangnya. Sejak dia meninggalkan pedangnya, mungkinkah ini kebobolan kekalahan? Teknik bela diri pada tingkat Luminous Moon High di atas dihabisi oleh Ye Yuan pada waktu yang diperlukan untuk mengangkat tangan. Apa yang masih ada untuk bertarung? Setidaknya ini adalah senior apprentice Brother Tian Yu, orang lain, mereka kemungkinan besar bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk menggunakan pedang mereka di depan Ye Yuan. Petik 2. Melihat Tian Yu membuang pedangnya, itu menyebabkan kehebohan di antara kerumunan. Seorang pengguna pedang yang meninggalkan pedangnya tidak diragukan lagi memutuskan lengannya sendiri. Tindakan Tian Yu saat ini membuat semua orang berpikir bahwa dia akan mengakui kekalahan. Sebenarnya ada cukup banyak orang yang sudah memprediksi adegan ini. Niat pedang Ye Yuan terlalu serius terlalu kuat. Itu hanyalah gunung yang sangat besar. Ye Yuan menatap Tian Yu, tapi ekspresinya menjadi serius. Ini sama sekali bukan kebobolan Tian Yu. Sebaliknya, dia pasti punya kartu truf lainnya.
Karena ekspresi Tian Yu saat ini di matanya tidak redup seperti kegagalan sama sekali. Sebaliknya, itu penuh dengan semangat dan semangat, seperti perasaan terbakar dengan keinginan untuk mencoba. Memang, perbedaan antara Anda dan saya sangat besar dalam hal pedang Dao. Awalnya, saya berpikir bahwa Anda hanya memahami bentuk dasar dari niat yang benar. Sekarang, sepertinya Anda sudah benar-benar memahami Azure Deeper Purple yang True Intent. Petik 2. Ketika kata-kata Tian Yu keluar, itu menyebabkan keributan besar lainnya di antara kerumunan. Tiu Jiu yang selalu tenang sedikit goyah dan berkata, tidak heran Ye Yuan begitu tangguh. Ternyata dia sudah sepenuhnya memahami niat Azure Deeper Purple yang SWOT. Sepertinya dia memahaminya di Nine Heavens Road. Hanya saja dalam ribuan tahun sejak berdirinya Tranquil Cloud Sect kami, hanya beberapa orang yang pedas yang bisa sepenuhnya memahami maksud sebenarnya yang ditinggalkan Forevater. Dan orang-orang ini semua adalah anggota selama era Domain Utara. Beberapa ribu tahun terakhir, bukan satu pun bisa memahaminya secara keseluruhan. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Petik 2. Cheng Wu yang berada di sampingnya sudah lama tercengang dan menghela napas dengan kaget, niat benar. Ye Yuan, ia benar-benar memahami maksud yang sebenarnya. Itu niat yang benar. Bagaimana bisa dipahami oleh orang-orang dengan begitu mudah? Ini, saya lawan sebenarnya seseorang yang memahami niat sejati. Petik 2. Tiu Jiu meliriknya dan menghiburnya. Kecil, ini adalah kesempatan bagimu. Singkirkan pikiranmu tentang untung atau rugi. Kamu akan mendapat imbalan besar. Tetapi Cheng Wu berkata dengan kasar, masing-masing dari kalian terlalu menyimpang. Aku tidak memiliki tingkat persepsi seperti itu. Bertukar pukulan dengannya juga sia-sia. Tiu Jiu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyadari bakat Cheng Wu. Meskipun tidak berbakat luar biasa, dia bukan orang yang biasa-biasa saja. Hanya saja kepribadiannya dilindungi dan dia akan dengan mudah mundur ketika menghadapi masalah. Kepribadian seperti itu sulit untuk mencapai sesuatu yang hebat. Terutama di jalur perang, sangat sulit untuk memiliki prestasi. Cheng Wu yang jatuh ke dasar murid-murid elit tidak berhubungan dengan kepribadiannya. Tetapi tidak ada gunanya bagi orang lain untuk membicarakan hal semacam ini tidak peduli berapa banyak mereka mencoba. Dia harus menyadarinya sendiri. Niat benar, bobot yang diwakili kedua kata ini terlalu besar. Ketika para penonton di bawah panggung mendengar kata-kata Tian Yu, mereka kehilangan ketenangan. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan oleh senior apprentice Brother Tian Yu? Dia mengatakan bahwa Ye Yuan memahami maksud sebenarnya. Gagasan itu dipahami, tidak memahami bentuk dasar dari niat sejati. Tidak mungkin. Apakah ini tidak berarti bahwa Ye Yuan pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik seperti Forevater Yuya di masa depan? Berapa tahun sejak pembangkit tenaga listrik seperti itu telah muncul di Tranquil Cloud Sect kita? Aku menolak untuk mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa sesuatu seperti memahami maksud sebenarnya begitu mudah? Sementara perdebatan berjalan liar di bawah panggung, Ye Yuan yang berhadapan dengan Tian Yu tersenyum dan berkata, murid senior saudara Tian Yu memiliki mata yang tajam. Namun, Anda mungkin tidak akan mengakui kekalahan begitu mudah, bukan? Tian Yu mengakuinya dengan murah hati, karena kamu sudah sepenuhnya memahami Azure Deeper Purple yang SWOT Art, maka semua gerakan pedangku sudah tidak berguna untukmu. Aku hanya bisa menggunakan metode lain. Sementara menggunakan kekuatan untuk menghancurkan orang lain sedikit tidak ortodoks, saya tidak lagi memiliki pilihan lain. Sebagai seorang seniman bela diri, saya tidak ingin kehilangan. Petik 2. Arti dari kata-kata ini dari Tian Yu adalah bahwa dia akan menggunakan bidang kultivasi untuk menghancurkan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tidak merasa ada yang tidak pantas tentang itu. Berdiri di peron, tidak ada yang mau kalah, termasuk dia, Ye Yuan. Ye Yuan melihat niat bertarung yang tebal dari mata Tian Yu, dan dia tanpa sadar mengerti dalam hatinya. Sepertinya percakapan sebelumnya berdampak besar pada Tian Yu. Pertandingan ini memiliki makna yang luar biasa bagi Tian Yu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dari mana ini berasal, senior apprentice Brother Tian Yu? Ranah kultivasi pada awalnya adalah bagian dari kekuatan seseorang. Bagaimana kemenangan ini melalui cara yang tidak ortodoks? Tetapi saya khawatir itu tidak akan terjadi, sangat mudah bagi saudara magang senior untuk memenangkan saya. Petik 2. Senior apprentice Brother tertawa dan berkata, karena itu masalahnya, kita akan tahu setelah bersaing. Tolong, kakak magang senior. Ye Yuan melakukan gerakan mengundang. Tian Yu mengangguk dan melepaskan aura penuhnya. Aura milik Realm Crystal Formation setengah langkah dipamerkan secara keseluruhan. Hati-hati, junior apprentice Brother Ye. Aku datang. Vireclute Finger. Tian Yu bahkan belum selesai berbicara ketika seluruh orangnya sudah lenyap dari tempatnya. Tatapan Ye Yuan kental, rasa bahaya ekstrim turun. Dengan penglihatannya, dia sebenarnya hanya melihat siluet kabur dari Tian Yu. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir,
Ye Yuan langsung memegang pedangnya dan menusuk sosok itu. Hanya untuk mendengar ding, pedang Changhua yang tidak pernah gagal sebelumnya benar-benar melepaskan tangannya. Pedang Changhua menarik busur tunggal di udara dan menusuk ke tanah di luar platform dengan dentang. Tapi Tian Yu tidak memberi Ye Yuan lebih banyak waktu untuk takjub. Dengan satu putaran, satu jari lainnya menyerang. Melihat sikap Tian Yu, itu sebenarnya memiliki perselisihan jarak dekat dengan Ye Yuan. Ye Yuan tidak berani menunda. Menampilkan Spirit Void Shattering Space hingga batasnya, dia nyaris berhasil menghindari serangan ini. Namun, ini hanyalah permulaan. Jari petir Tian Yu menyerang Ye Yuan seperti badai besar. Sejenak, bahaya mengepung Ye Yuan. Di bawah panggung, sudah mati sunyi sejak lama. Ketika Tian Yu membuang pedangnya, mereka semua berpikir bahwa hasil dari pertempuran ini sudah ditetapkan, tetapi mereka tidak berharap situasi akan berubah begitu tiba-tiba. Artefak roh Ye Yuan sebenarnya meledak dari jari Tian Yu, dan dia jatuh ke tengah-tengah krisis. Plotnya terbalik terlalu cepat. Setiap orang tidak berhasil bereaksi terhadapnya selama beberapa waktu. Ini, apa yang terjadi? Apakah itu benar-benar magang senior Brother Tian Yu? Firecloud Finger adalah teknik bela diri atribut api tingkat 3. Aku tidak pernah tahu bahwa senior apprentice Brother Tian Yu sebenarnya sangat kuat dalam hal konsep api. Iya, murid senior saudara Tian Yu tidak pernah menggunakan teknik bela diri atribut api sebelum di depan orang lain. Semua orang berpikir bahwa dia hanya tahu bagaimana menggunakan pedang. Kemungkinan besar, tidak ada yang akan berpikir bahwa atribut api senior apprentice Brother Tian Yu bela diri teknik itu sebenarnya sangat kuat. Petik 2. Meskipun Firecloud Finger hanya teknik bela diri tier 3 tingkat rendah, untuk senior apprentice Brother Tian Yu dapat meledakkan artefak roh Ye Yuan, itu kemungkinan besar sudah dilatih untuk realem lingkaran besar, kan? Dia hanya berusia 18 tahun ini tahun. Tidak hanya dia memahami niat pedang yang sangat kuat, dia bahkan memahami konsep api ke tingkat seperti itu. Benar-benar menantang surga. Petik 2. Ye Yuan dalam bahaya sekarang. Alasan dia bisa melompati barisan untuk bertempur begitu besar sebelumnya adalah dengan mengandalkan niat pedangnya. Sekarang pedangnya telah meninggalkan tangannya, itu setara dengan burung yang kehilangan sayapnya. Dalam situasi seperti itu di mana kesenjangan dalam bidang kultivasi sangat besar, kekalahan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Namun, teknik gerakannya sangat cepat. Dia benar-benar bisa bertahan begitu banyak gerakan di bawah serangan senior apprentice Brother Tian Yu. Petik 2. Saya awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan menggantikan Brother apprentice senior Tian Yu kali ini, tapi saya tidak berpikir bahwa jalan melalui pegunungan akan berliku begitu. Sepertinya legenda Ye Yuan akan berakhir di sini. Petik 2. Babak 275, Pembalikan. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Semua orang tidak berpikir bahwa Tian Yu benar-benar melatih teknik bela diri atribut api ke tingkat seperti itu. Di platform, gerakan Tian Yu dan Ye Yuan sangat cepat. Hanya untuk melihat dua bayangan setelah berkeliaran di sana. Dalam Afterimages, lampu merah menarik garis yang sangat aneh. Itu adalah jari merah api Tian Yu. The Firecloud Finger adalah tipe keterampilan pertarungan jarak dekat yang sangat kuat. Kekuatannya luar biasa. Bahkan jika Ye Yuan disikat oleh ujung jari Tian Yu, dia kemungkinan besar akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung dengan segera. Jika dia dikejutkan olehnya, maka hasilnya akan sangat sulit untuk dikatakan. Meskipun kekuatan Ye Yuan luar biasa, dia hanya di alam kondensasi roh tingkat keempat. Energi esensi pelindungnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Crystal Formation Realm setengah langkah. Tian Yu tidak memperlakukan Ye Yuan sebagai lawan yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia saat ini akan habis-habisan dan tidak menahan apapun. Setelah kecelakaan terjadi, maka hasilnya benar-benar akan mengudara. Xiao Jian dan Luo Qingfeng yang saat ini menyaksikan pertempuran dari kejauhan juga dipenuhi dengan ketakutan. Dengan visi mereka, mereka secara alami dapat melihat apa yang terjadi di platform dengan jelas. Justru agar pertandingan kedua orang ini tampak lebih mengejutkan dan menggetarkan jiwa. Finger Firecloud Tian Yu tidak meninggalkan poin vital Ye Yuan setiap gerakan. Selanjutnya, gerakannya sangat gesit. Setiap gerakan secepat seperti sebelumnya, memaksa Ye Yuan sampai dia tidak punya kekuatan untuk membalas. Sekte Master, jika terus seperti ini, aku takut kecelakaan akan terjadi. Ye Yuan, dia, kata Xiao Jian dengan khawatir, melihat Ye Yuan dalam situasi berbahaya. Tapi Luo Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, bentrokan antara dua jenius besar adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pertandingan ini memiliki makna yang luar biasa. Jika Anda atau saya pergi keluar untuk mencegah pertandingan ini, itu akan sangat merugikan mereka. Tapi tinju dan tendangan tidak memiliki mata, bagaimana jika sesuatu terjadi pada Ye Yuan? Kelahiran pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya pasti lahir dari menginjak-injak para jenius yang tak terhitung jumlahnya.
Jika Ye Yuan tidak berhasil melewati babak ini, itu menunjukkan bahwa ia tidak memiliki potensi untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Apalagi, jika kita pindah ke hentikan ini, Ye Yuan akan kalah. Orang jenius bisa kalah, tapi kupikir Ye Yuan pasti tidak ingin kalah dengan cara seperti itu. Petik 2. Melihat bahwa Luo Qingfeng tidak punya niat untuk menghentikan ini, Xiao Jian sangat khawatir. Namun, dia juga mengerti bahwa apa yang dikatakan Luo Qingfeng sangat masuk akal. Ketika Tian Yu meninggalkan pedangnya, Ye Yuan mungkin sudah menduga bahwa ia memiliki beberapa rencana cadangan lainnya. Menghadapi ahli seperti Tian Yu, Ye Yuan yang berani melanjutkan pertempuran menunjukkan bahwa ia juga ingin memenangkan pertandingan ini sangat banyak. Berpikir sampai di sini, Xiao Jian secara paksa menekan dorongan untuk menghentikan ini dan terus menonton pertandingan. Serangan Tian Yu menjadi semakin cepat. Ye Yuan sudah mengaktifkan Essence Energy Ignition, nyaris tidak menghindari serangan Tian Yu dengan memasangkannya dengan Spirit Void Shattering Space. Tetapi langkah ini, pengapian energi Essence, memiliki satu kelemahan, yaitu tingkat konsumsi energi esensi akan meningkat. Dalam pertandingan di mana pengeluaran energi esensi sangat titanik, berapa lama energi esensi Ye Yuan bisa mempertahankannya? Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi Ye Yuan. Setelah energi esensi habis, dia bisa berada dalam bahaya fana. Murid senior Brother Tian Yu benar-benar terlalu kuat. Jari Vireklut menggunakan konsep amplifikasi api untuk meningkatkan kekuatan serangan. Dia melatihnya ke alam lingkaran besar. Kekuatan serangan jarinya sekarang mungkin tidak lagi lebih lemah daripada menggunakan pedangnya, kan? Membuang pedang untuk menggunakan jari. Apprentice senior, Brother Tian Yu benar-benar jenius dalam pertempuran. Petik 2. Kekuatan Ye Yuan juga tidak terduga. Untuk berpikir bahwa bahkan tanpa pedang di tangannya, dia benar-benar dapat menahan begitu banyak gerakan dari murid senior saudara Tian Yu. Selain itu, saya melihat bahwa gerakan Ye Yuan tampaknya lebih cepat dari sebelumnya. Tapi dalam waktu singkat ini, energi esensinya telah habis hampir setengahnya. Kemungkinan besar, dia juga memiliki beberapa cara untuk meningkatkan gerakannya, kan? Petik 2. Iya, tapi Ye Yuan berusaha mencari bantuan sementara terlepas dari konsekuensinya. Setelah energi esensinya habis, dia akan dalam bahaya. Apa yang kamu katakan itu benar. Tunggu. Apakah kamu memperhatikan bahwa kecepatan Ye Yuan tampaknya semakin meningkat, tetapi pengeluaran energi esensi secara bertahap melambat? Itu benar. Jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan menyadarinya. Pengeluaran energi esensi Ye Yuan sangat cepat sekarang, tapi itu menjadi lebih lambat sekarang. Selain itu, kecepatan dia menghindari serangan apprentice senior apprentice Brother Tian Yu menjadi semakin cepat. Magang senior Brother Tian Yu hampir tidak bisa mengimbangi kecepatannya lagi. Petik 2. Ini, apa yang terjadi? Di peron, semakin banyak Tian Yu berkelahi, semakin dia khawatir. Ye Yuan membakar energi esensinya untuk meningkatkan kecepatan gerakannya. Konsumsi energi esensinya meningkat beberapa kali lipat. Meskipun secara paksa meningkatkan kecepatannya untuk jangka waktu tertentu, seperti yang dikatakan orang itu adalah gaya bertarung yang mencari pertolongan sementara dengan mengabaikan konsekuensi. Karena kecepatan gerakannya bertambah dengan dia menyulut energi esensinya tidak bisa menghilangkan serangan Tian Yu. Setelah beberapa lusin gerakan, energi esensi Ye Yuan tidak bisa mendukungnya lagi. Kecepatannya mulai turun sekali lagi. Tapi Tian Yu menjadi lebih ganas lagi saat ia bertarung dengan mengandalkan bidang kultivasinya yang tinggi dan energi esensi yang sangat besar. Kecepatan serangnya tidak lebih rendah tapi malah meningkat. Setelah waxing dan menyusut, situasi Ye Yuan menjadi semakin berbahaya. Beberapa saat yang lalu, finger Vireklut Tian Yu hampir akan menyentuh Ye Yuan. Hanya peregangan kecil yang terakhir. Tapi siapa yang tahu mengapa, kecepatan gerakan Ye Yuan tiba-tiba meningkat lagi. Baru saja, Ye Yuan jelas sudah pada batasnya. Mengapa itu terlihat seperti semburan energi terakhir sebelum runtuh? Jari Tian Yu mendekat dan semakin dekat ke Ye Yuan, dan menghindar Ye Yuan juga menjadi semakin santai, tidak lagi seberat sebelumnya. Akhirnya, ujung kaki Ye Yuan mengetuk ringan, dan dia menghindar beberapa puluh kaki jauhnya, memisahkan jarak antara dia dan Tian Yu. Teknik mengemudi pedang. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan mengeluarkan teriakan ringan, dan kekuatan jiwa melemahkan. Tidak jauh, pedang Changhua yang ditikam ke tanah mengeluarkan serangkaian ham dan benar-benar bergerak dengan sendirinya. Ekspresi Tian Yu berubah drastis ketika dia melihat situasi. Dia menerkam maju sekali lagi. Tapi bagaimana Ye Yuan bisa memberinya kesempatan lagi? Hanya untuk mendengar pedang Changhua menarik keluar dari tanah dengan ding, kemudian dengan kilatan dingin, itu menyerang Tian Yu secara langsung. Pedang Changhua terbang di udara. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Tian Yu. Hanya dalam sekejap mata, pedang Changhua sudah tiba di depan Tian Yu. Tian Yu hanya bisa menyerang Ye Yuan dan berbalik untuk berurusan dengan pedang Changhua.
Visi Tian Yu sangat bagus. Jarinya sekali lagi secara akurat mengetuk tubuh pedang, menghancurkan pedang Changhua. Kecuali bahwa kali ini, pedang Changhua tidak mendarat di tanah seperti sebelumnya. Sebagai gantinya, ia menarik busur tunggal di udara dan menyerang Tian Yu sekali lagi. Sama seperti ini, satu pedang dan seseorang benar-benar bersatu. Pedang Changhua tidak bisa menembus finger Vireklut Tian Yu, sementara Tian Yu juga tidak bisa menembus pedang Changhua untuk menyerang Ye Yuan. Pasangan ini memasuki jalan buntu sekali lagi. Ini, seni pedang apa ini? Sebenarnya mengendalikan pedang dari jarak jauh. Metode serangan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Baru saja, Ye Yuan jelas tidak bisa bertahan lagi, mengapa gerakannya menjadi semakin cepat tiba-tiba seperti dia menggunakan stimulan. Murid senior saudara Tian Yu hampir berhasil sebelumnya, tapi dia benar-benar melarikan diri begitu saja. Ye Yuan benar-benar terlalu menakutkan. Murid senior saudara Tian Yu memegang semua kelebihannya, tapi dia masih berhasil menariknya kembali. Selain itu, dia bahkan menggunakan keterampilan mengemudi pedang yang begitu mendalam. Teknik mengemudi pedang ini jelas merupakan seni mistik jiwa dewa. Bisakah kalian merasakannya? Kekuatan jiwa Ye Yuan sebenarnya bahkan lebih kuat dari master alkimia tingkat tinggi. Hanya bagaimana bisa orang ini mengolahnya? Alam kondensasi tingkat keempat yang berusia 15 tahun yang memahami maksud sebenarnya dan kekuatan jiwanya bahkan sangat kuat. Apakah orang ini benar-benar manusia? Bab 276, Peluang. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Kekuatan jiwa Ye Yuan saat ini tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Itu sudah bisa mempertahankan teknik mengemudi pedang untuk beberapa waktu. Hanya saja persyaratan teknik pedang mengemudi untuk kekuatan jiwa terlalu tinggi. Dia juga tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Selain itu, sementara teknik mengemudi pedang kuat, ketika menghadapi setengah ahli Crystal Formation Realm seperti Tian Yu, itu masih tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Setelah lebih dari selusin putaran, Ye Yuan menarik kekuatan jiwanya dan membawa pedang Changhua kembali. Kali ini, Tian Yu tidak memanfaatkan kesempatan untuk mengejar. Dia mengerti bahwa metode yang sama sudah tidak berguna terhadap Ye Yuan. Tian Yu menatap Ye Yuan dengan mata seperti membakar obor, tampak sangat bersemangat. Tampak jelas bahwa pertempuran sebelumnya adalah untuk isi hatinya. Sepertinya kamu memiliki semacam terobosan selama pertukaran tadi. Kalau tidak mungkin untuk melarikan diri dari jangkauan seranganku. Tian Yu berkata. Ye Yuan mengulurkan tangan untuk menerima pedang Changhua dan mengangguk sambil berkata, sebenarnya, saya terutama mengolah metode penanaman atribut api. Tapi, saya tetap tidak dapat mempelajari dasar-dasar konsep api. Baru saja, di bawah kekuasaan Anda yang sangat besar tekanan, saya benar-benar mendapat beberapa keuntungan. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan nafas ketika dia berbicara tentang. Bahkan, dibandingkan dengan niat pedang, terobosan pertama Ye Yuan harus menjadi konsep api. Lagi pula, dia pada dasarnya memiliki kontak dengan api sepanjang hidupnya sebelumnya dan terlalu akrab dengannya. Tetapi Ji Qingyun kehidupan sebelumnya sama sekali tidak tertarik dalam kultivasi dan tidak pernah memahami konsep api. Dalam kehidupan ini, ia melangkah ke Nine Heavens Road secara kebetulan. Ye Yuan mengandalkan persepsinya sendiri untuk secara langsung menyatukan niat pedang, membentuk bentuk dasar dari niat sejati tertinggi. Selama periode waktu ini, Ye Yuan secara alami menekankan pada memahami maksud pedang dan juga menciptakan dua gerakan pedang yang sangat kuat, 9 pedang stance dan Tousan Flowing Petals. Tetapi dia berkultivasi dalam Spirit Bristle Nine yang Divine Art untuk waktu yang lama dan bahkan tidak memahami satu jenis api pun yang memiliki maksud sejati. Orang harus tahu bahwa roh iblis Raja Bulu mengandalkan metode kultivasi yang satu ini untuk memahami beberapa jenis niat sejati tertinggi. Sekilas metode kultivasi ini jelas. Tetapi memahami maksud sebenarnya membutuhkan peluang dan membutuhkan pertemuan kebetulan. Ye Yuan tidak dapat menemukan kesempatan ini dan kesempatan beruntung sepanjang waktu ini. Tapi hari ini, Tian Yu menggunakan teknik bela diri atribut api tingkat 3, Vireklut Finger, untuk mendorongnya ke dalam situasi putus asa, dan akhirnya membuka peluang ini. Pada kenyataannya, Vireklut Finger dan pengapian energi esensi Ye Yuan memiliki kedalaman yang sama untuk mencapai hasil yang sama dengan cara yang berbeda. Mereka berdua menambah kekuatan teknik bela diri dengan menyalakan energi esensi dalam tubuh. Mereka mencakup jenis konsep tambahan dari konsep atribut api, Transmission Through Intent. Ini sebenarnya semacam konsep yang sangat tidak jelas. Sangat sedikit orang yang akan pergi dan memahaminya. Api tidak memiliki bentuk yang konstan tetapi merupakan eksistensi yang dapat mengubah energinya sendiri menjadi bentuk lain. Seperti air mendidih, tempat api bisa memindahkan energi ke dalam panci dan air. Ini sebenarnya semacam transfer energi ke panci dan air. Dalam kehidupan, contoh-contoh seperti itu lazim. Pengapian energi esensi memiliki prinsip yang sama. Namun,
Dibandingkan dengan teknik bela diri tambahan murni seperti Essence Energy Ignition, masih ada konsep ofensif yang terkandung di dalam V-Recruit Finger. Itu sebabnya kekuatannya begitu besar. Meskipun V-Recruit Finger Tian Yu tidak setara dengan Spirit Bristle 9 yang Divine Art, pemahamannya tentang konsep atribut api berada di atas Ye Yuan. Dari aspek ini, bakat Tian Yu memang mengejutkan. Dan di bawah tekanan dari Tian Yu, Ye Yuan benar-benar menghasilkan semacam resonansi dengan Finger V-Recruit Tian Yu. Justru resonansi semacam ini yang membiarkan pemahaman Ye Yuan terhadap transmisi niat sejati menjadi lebih dalam. Essence Energy Ignition, teknik bela diri tambahan ini langsung menembus kemacetannya dan mencapai Great Circle Realm. Ketika Essence Energy Ignition mencapai Great Circle Rank, energi esensi yang dibakar oleh Essence Energy Ignition menjadi sangat sedikit, tetapi kekuatannya meningkat secara dramatis. Ini juga mengapa itu seperti Ye Yuan menjadi orang lain, kecepatan gerakannya menjadi sangat cepat. Ye Yuan memiliki kontak dekat dengan api sepanjang hidupnya dan sangat sensitif terhadap api sejak awal. Dia hanya kekurangan kesempatan. Sekarang gerbang ini terbuka, Ye Yuan akan menjadi benar-benar tak terhentikan. Ye Yuan saat ini juga dalam keadaan sangat bersemangat. Memiliki Tian Yu yang terlatih dalam teknik bela diri atribut api adalah lawan paling ideal untuk Ye Yuan. Dia membutuhkan bantuan Tian Yu untuk memahami maksud sebenarnya ini dalam satu pukulan. Haha, luar biasa. Baru saja selama pertempuran ini, aku juga mendapatkan beberapa keuntungan dan baru saja akan menemukanmu untuk menguji mereka. Tian Yu tiba-tiba berkata sambil tertawa. Mata Ye Yuan bersinar, dan dia jelas terkejut. Dia tidak bisa berhenti bertanya, kalau begitu, apakah kita melanjutkan? Tian Yu mengangguk tetapi berkata, tunggu sebentar. Ketika dia selesai berbicara, Tian Yu perlahan berjalan menuju pedang yang dia buang sebelumnya. Apa yang senior apprentice Brother Tian Yu lakukan? Kenapa dia pergi untuk mengambil pedang? Dia tidak berencana untuk terus bersaing dalam pedang dengan Ye Yuan, kan? Apakah kamu bercanda? Murid senior saudara Tian Yu bahkan menggunakan Luminous Moon High di atas sekarang dan itu sama sekali tidak berguna melawan Ye Yuan. Bukankah berkompetisi menggunakan pedang dengan Ye Yuan mencari pemukulan brutal? Di bawah mata semua orang yang terpana, Tian Yu mengambil pedang di tanah dan memberikan ayunan ringan. Dia berbalik ke Ye Yuan dan berkata, mari kita lanjutkan. Dengan pedang di tangannya, seluruh aura Tian Yu berubah. Ye Yuan jelas bisa merasakan bahwa Tian Yu saat ini sudah benar-benar berbeda dari Tian Yu yang memegang pedang di awal. Ketika Tian Yu melepaskan Luminous Moon High di atas sebagai langkah pertamanya, dia tidak percaya sama sekali saat itu. Tapi sekarang, Ye Yuan bisa merasakan keyakinan kuat Tian Yu. Mungkinkah? Sudut mulut Ye Yuan sedikit melengkung ketika dia berkata sambil tersenyum, selamat, kakak magang senior, Tian Yu. Kamu sepertinya benar-benar menemukan jalanmu sendiri. Tian Yu juga gembira saat ini. Dia tersenyum dan berkata, aku masih harus berterima kasih pada magang junior Brother Ye. Tanpa kamu, aku mungkin tidak akan pernah melangkah keluar dari langkah ini. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, secara pribadi aku akan mengalahkanmu. Haha, ayolah, kata Ye Yuan. Tian Yu tidak menggunakan Luminous Moon High di atas lagi. Itu adalah tusukan lurus yang sederhana dan sederhana tanpa cara mencolok. Tapi Ye Yuan merasakan tekanan yang sangat kuat datang dari depan tikaman sederhana ini. Serangan ini, pedang Tian Yu benar-benar diliputi jejak cahaya merah. Ketika Xiao Jian melihat adegan ini, murid-muridnya mengerut. Bentuk dasar dari niat sejati. Tian Yu, dia, memahami bentuk dasar dari niat sejati. Luo Qingfeng juga cukup bingung sekarang. Sudah berapa tahun sejak pembangkit tenaga yang memiliki niat sejati telah muncul di Sekte Awan Tenang kami. Sepertinya surga benar-benar melindungi Sekte Awan Tenangku. Pertama, ada Ye Yuan. Sekarang, ada Tian Yu. Ada harapan untuk kebangkitan Sekte Awan Tenang saya. Petik 2. Mereka masih belum menyadari bahwa Long Tang yang memasuki sekte bersama dengan Ye Yuan juga memahami bentuk dasar dari niat yang benar juga. Luo Qingfeng cukup gelisah saat ini. Ketika dia tahu bahwa Ye Yuan telah memahami niat sebenarnya, meskipun dia bahagia, dia tidak gelisah sekarang. Karena dia tahu bahwa kehancuran Ye Yuan telah melampaui batas-batas dari Sekte Awan yang tenang. Dia pasti tidak akan tinggal di Tranquil Cloud Sect dengan puas di masa depan. Akan datang suatu hari di mana Ye Yuan akan meninggalkan Tranquil Cloud Sect. Dan hari ini mungkin tidak terlalu jauh. Pertumbuhan Ye Yuan terlalu cepat, begitu cepat sehingga seluruh Tranquil Cloud Sekte tidak bisa mengikuti jejaknya. Tetapi pentingnya Tian Yu memahami bentuk dasar dari niat sejati berbeda. Tian Yu adalah cucu Grand Elder Sky Maple. Ia dilahirkan di Tranquil Cloud Sect dan tumbuh di Tranquil Cloud Sect. Akarnya berbohong dengan Sekte Awan Tenang. Selama Tian Yu matang, dia benar-benar akan memimpin Tranquil Cloud Sect menuju kekuasaan. Selain itu, berbeda dari Ye Yuan,
jalan menuju kedewasaan Tian Yu masih panjang. Dia baru saja memahami bentuk dasar dari niat sejati. Masih ada setidaknya 1 hingga 200 tahun untuk menjadi pusat kekuatan top dunia tanpa akhir. Bab 277, biarkanlah. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Karena hilangnya metode budidaya, anggota Tranquil Cloud Sect merasa sulit untuk menerobos ke alam laut jiwa. Situasi mereka bahkan memburuk beberapa tahun ini dengan mantap. Jika Tian Yu bisa mengandalkan niat sebenarnya bahwa ia menganggap dirinya terobosan ke alam laut jiwa dan bahkan alam yang lebih tinggi, artinya akan terlalu besar bagi Tranquil Cloud Sect. Tatapan Luo Qingfeng tiba-tiba berbalik ke arah Ye Yuan, dan dia berkata dengan napas kagum, "Xiao Jian, apakah Anda memperhatikan bahwa sejak Ye Yuan memasuki sekte, ada banyak perubahan yang terjadi secara diam-diam di sekte?" Xiao Jian tertegun dan tidak bisa mengingat kejadian yang terjadi di sekitar Ye Yuan selama periode waktu ini. Itu benar. Jika Sekte Master tidak mengatakan, aku bahkan tidak akan memikirkannya. Marsial Paman Sky Maple memasuki pengasingan tertutup, masalah yang mengganggu berbagai tetua Pil Hall semua diselesaikan satu demi satu, dan sekarang, Tian Yu sebenarnya memahami bentuk dasar dari niat sejati. Berpikir bagaimana ini hanya sedikit lebih dari sebulan sejak Ye Yuan memasuki sekte, begitu banyak perubahan yang sebenarnya terjadi di sekte. Petik 2. Xiao Jian menghitung perubahan yang Ye Yuan bawa ke sekte itu secara mendetail dan tidak bisa tidak terkejut. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, seseorang seperti Ye Yuan tidak bisa lagi digambarkan dengan jenius. Dia adalah orang dengan takdir yang hebat. Orang-orang di sekitarnya dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Tuannya pastilah sosok yang menggemparkan bumi yang juga akan mengeluarkan kemegahan luar biasa ketika dia memasuki alam surgawi di masa depan. Dan bagi Tranquil Cloud Sect saya untuk dapat menerima Ye Yuan juga merupakan titik balik untuk mengubah nasib sekte ini. Xiao Jian, Anda memiliki kontribusi terbesar untuk membawa Ye Yuan ke dalam sekte. Jika Ye Yuan dan sekte awan tenang jatuh karena Yao Qian, itu pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Petik 2. Xiao Jian dilanda teror ketika dia mendengar itu. Saat itu, dia sama sekali tidak mengerti Ye Yuan. Hanya karena Lu Yan dia mengumpulkan minat. Bahkan ketika Ye Yuan membersihkan Nine Heavens Road di Essence Ki Realm, dia hanya merasa bahwa Ye Yuan memiliki banyak potensi dan tidak lebih. Siapa yang mengira Ye Yuan benar-benar bisa memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh sekte? Memikirkannya sekarang, dia merasa sangat terberkati. Di peron, menghadap pedang ini dari Tian Yu, Ye Yuan tidak berani melukainya. Essence Energy Ignition dirilis sepenuhnya. 9 posisi pedang. 9 pedang sebagai satu. Nine Swords as One adalah serangan terkuat Ye Yuan selain dari Tousan Flowing Petal. Menghadapi serangan yang menakjubkan dari Tian Yu ini, Ye Yuan harus memberikan segalanya. Hanya untuk melihat cahaya pedang kuning menyilaukan dan cahaya pedang api merah bersatu. Ledakan. Suara ledakan keras bergema. Ledakan yang sangat kuat menyebar. Cepat menghindar. Platform ini akan memberi jalan. Seseorang tiba-tiba berteriak dari kerumunan. Sebenarnya, orang lain sudah menyebar dengan sendirinya tanpa perlu dia memanggil. Hamparan besar tanah tak bertuan muncul di sekitar peron. Ada formasi arai yang melindungi lingkungan platform yang bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari seorang seniman bela diri Crystal Formation Realm tahap tengah. Yang terkuat di antara para murid inti hanya setengah tahap Crystal Formation Realm. Formasi defensif ini sudah lebih dari cukup. Tapi serangan kuat kedua orang ini sudah jauh melampaui ruang lingkup ini. Formasi defensif platform saat ini pecah terpisah inci demi inci dan akhirnya diledakkan oleh pasukan. Ye Yuan sudah bisa melukai Yuan Fei saat menggunakan 9 Swords Stance di Essence Ki Realm. Sekarang dia sudah berada di ranah kondensasi roh tahap menengah, kekuatan 9 pedang Stance meningkat lebih dari 1 tingkat. Tapi kekuatan pedang Tian Yu yang telah memahami bentuk dasar dari niat yang sebenarnya tidak lebih buruk. Ketika kedua serangan ini bertabrakan, bagaimana mungkin formasi pertahanan tingkat menengah tier 3 yang bertahan melawannya? Dua siluet terbang mundur, menabrak tanah dengan keras. Namun pasangan merangkak naik pada saat bersamaan. Menyeka bekas darah di sudut bibir mereka, mereka berbicara dengan suara bulat, lagi. Seperti yang mereka katakan, kedua orang itu saling menyerang dengan langkah yang sama sekali lagi tanpa kata. Dua orang ini sudah gila. Cepat menghindar, minggir lebih jauh. Formasi defensif sudah rusak. Kita harus bergerak lebih jauh untuk menonton pertempuran, atau kita akan menjadi kerusakan jaminan. Keributan segera muncul dari kerumunan, tapi Ye Yuan dan Tian Yu berdiri di sana seperti tidak ada orang di sekitar. Semua orang baru saja dievakuasi dari kejauhan ketika dua serangan bentrok lagi. Kedua orang tidak lagi menggunakan teknik bela diri yang mencolok sekarang. Itu murni persaingan niat pedang, bentrok kekuatan dengan cara biadab. Niat pedang yang Tian Yu pahami secara alami tidak sedalam milik Ye Yuan,
tetapi ranah kultivasinya jauh lebih tinggi daripada milik Ye Yuan. Saling melengkapi satu sama lain, kekuatan gerakan pedang dua orang itu sebenarnya sama-sama cocok. Gemuruh lainnya, ledakan meledak lagi. Bahkan ketika semua orang telah mundur jauh, mereka juga merasakan kekuatan hebat yang berhadapan muka. Kedua orang itu terbang mundur lagi dan merangkak bersama sekali lagi. Hahaha, menyegarkan. Lagi, Tian Yu berkata dengan gagah. Aku akan menemani sampai akhir. Ye Yuan menemui kesulitan untuk datang oleh lawan yang sangat cocok dengannya. Pertarungan ini juga diperjuangkan sepenuh hati. Yang paling penting, Ye Yuan sudah mendorong pengapian energi esens ke batas. Dia punya perasaan bahwa memahami maksud sebenarnya dari transmisi tidak jauh lagi. Pertempuran tidak diragukan lagi adalah cara terbaik untuk memahami maksud sebenarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setiap kali mereka bentrok, kedua orang itu diledakkan berjauhan, tetapi mereka segera merangkak dengan keras kepala dan berhadapan lagi. Apakah mereka berdua gila? Tank mereka sudah habis, dan mereka masih bertarung. Iya, kekuatan realem formasi kristal setengah tahap apprentice Brother Tian Yu juga cukup banyak memiliki energi esensi yang tersisa saat ini. Aku benar-benar tidak tahu Ye Yuan bertahan sampai sekarang. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa mereka sudah bertarung sedemikian rupa dan serangan mereka masih sangat sengit. Ledakan yang dihasilkan dari setiap bentrokan tidak sedikit lebih rendah dari bentrokan sebelumnya. Bagaimana mereka melakukannya? Dua keberadaan seperti iblis. Mereka serius tidak bisa diukur menggunakan akal sehat. Bentrokan kedua orang itu mengejutkan semua orang sampai mereka menatap dengan mulut ternganga. Tingkat pertempuran besar seperti itu jarang terlihat di sekte. Bahkan pertikaian antara dua seniman bela diri Crystal Formation Realm tidak akan begitu ganas. Tian Yu dapat bertahan sampai sekarang murni dengan mengandalkan energi esensialnya yang sangat besar. Tapi apa yang diandalkan Ye Yuan untuk dipertahankan sampai sekarang adalah pemahamannya terhadap niat sejati. Jangan lihat bagaimana kekuatan serangannya tidak turun, konsumsi energi esensinya menjadi semakin rendah. Hanya sedikit lebih banyak dan dia bisa memahami jenis niat sejati lainnya. Ye Yuan akan kehilangan bahkan kekuatan untuk mengangkat pedangnya saat ini. Dia memandang Tian Yu yang berada di sisi lain dengan letih. Dia tidak jauh lebih baik daripada dia. Ini adalah jejak terakhir dari energi esensi dalam dantiannya. Sedikit lagi, sedikit. Saya tidak bisa kalah. Saya masih harus kembali ke alam surgawi, bagaimana saya bisa kehilangan di sini? Ye Yuan mengertakkan gigi dan memeras jejak terakhir dari energi esensi. Pengapian energi esensi. Biarkan saja, itu sedikit terakhir energi esensi mulai naik seperti air mendidih. Kali ini, Ye Yuan tidak merasakan stagnasi saat memutar energi esensi. Energi esensi yang terbakar itu berubah menjadi gulungan niat pedang murni, memasuki meridian dari dantian, lalu dari meridian ke pedang Changhua. Saat ini, Ye Yuan merasa luar biasa kuat. Di masa lalu, ketika menggunakan pengapian energi esensi ini, akan selalu ada beberapa pengurangan energi esensi yang akan hilang. Apa yang Ye Yuan kejar selama ini adalah untuk mengubah energi esensi ini, melestarikannya 100%, dan melepaskannya menggunakan pedang Changhua. Tetapi bagaimana bisa melakukannya 100% mudah? Setiap kali dia bentrok dengan Tian Yu, Ye Yuan meraba-raba cara mengurangi kelelahan seperti ini seminimal mungkin. Sekarang, dia akhirnya berhasil. 9 posisi pedang. Pergi untukku. 9 garis cahaya pedang digabungkan menjadi satu. Lampu pedang yang cemerlang itu membutakan mata semua orang. Bab 278, The Rock That Fell. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Ketika dia melihat serangan terakhir ini dari Ye Yuan, perasaan tidak mampu diatasi dengan kekuatan menggelegak di hati Tian Yu. Tian Yu berencana menggunakan sedikit energi esensi terakhir untuk terus berbenturan dengan Ye Yuan. Tetapi ketika dia melihat langkah ini, dia segera mundur. Dia menggunakan potongan terakhir dari energi esensi untuk mendorong teknik bela diri gerakannya, melakukan tindakan menghindar dengan kecepatan ekstrim. Pekik, cahaya pedang itu sangat cepat. Keputusan Tian Yu hanya sesaat. Sama seperti tubuh Tian Yu meninggalkan tempat asli, cahaya pedang menyerempet melewati telinganya dan meninggalkan seikat rambut. Seorang jenius kedua yang lebih lambat dan puncak ini yang baru saja memahami bentuk dasar dari niat sejati akan memiliki kepalanya terpisah dari tubuhnya. Membicarakannya lambat, tetapi semua ini benar-benar terjadi dalam sekejap. Pada saat itu sebelumnya, semua orang pecah merinding dan hanya merasa merinding. Banyak orang mengepalkan tangan mereka, dan bahkan napas mereka menjadi tidak teratur. Pedang ini terlalu kuat, pasti akan mati jika menerimanya dengan paksa. Ketika mereka melihat Tian Yu menghindari pedang ini, semua orang menghela nafas lega. Tian Yu juga menghela nafas lega. Tetapi ketika dia bereaksi, dia menemukan bahwa punggungnya sudah basah kuyup. Beruntung pikirannya cukup jernih sebelumnya.
Jika dia dengan paksa menerima pukulan ini, dia akan terluka parah jika tidak mati. Tetapi dengan pelonggaran ini, Tian Yu menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya lagi. Dia menjatuhkan pantatnya ke tanah dan terengah-engah tanpa henti. Kamu menang, Ye Yuan. Tian Yu berkata dengan cepat. Dahinya saat ini kusut karena keringat dan kepalanya disandarkan pada gagang pedang, hanya tidak bisa melihat ke atas. Hanya saja tidak ada jawaban untuk beberapa waktu setelah dia berbicara dan dia tidak bisa menahan kebingungan. Berusaha mengangkat kepalanya, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang duduk bersila. Dia benar-benar memasuki kondisi meditasi. Apakah orang ini memahami sesuatu yang lain? Kondisi Ye Yuan sebelumnya jelas-jelas lebih buruk daripada kondisinya, tapi dia melepaskan pedang tak terduga itu hanya untuk pemahaman ini. Pada saat ini, sedikit kesenangan diri Tian Yu dari memahami bentuk dasar dari niat sejati sudah menjadi tidak ada. Di depan persepsi Ye Yuan, dia rela mengakui kekalahan. Hanya dengan melihat kekuatan pedang terakhir itu dan dia tahu bahwa Ye Yuan memahami sesuatu yang luar biasa. Saat itu, suara besar datang dari belakang Tian Yu. Semua orang memalingkan muka tetapi terkejut sampai mereka menatap dengan mulut ternganga. Singkapan berbatu di Victory Peak tidak jauh di belakang Tian Yu sangat sulit. Saat ini, sebongkah besar batu sebenarnya meluncur perlahan. Ledakan. Massa batu besar itu akhirnya terlepas dari Victory Peak dan jatuh ke jurang 100.000 kaki di belakang puncak. Setelah lepas, tambalan botak ditinggalkan di badan utama. Luka itu sangat halus. Ini ditinggalkan oleh pedang Ye Yuan sebelumnya. Pedang Ye Yuan sekarang benar-benar memotong sepotong batu ini. Sepotong batu yang jatuh sekarang mungkin beratnya beberapa ribu pound. Tidak mungkin, bahkan bagi para ahli realem kristal formasi rata-rata untuk mengirisnya dengan satu ayunan, kanan. Saya pikir bahwa tebasan yang dirilis oleh Ye Yuan sebelumnya ditelan oleh gunung. Siapa yang tahu bahwa itu benar-benar meninggalkan sisa surgawi seperti itu? Tubuh pegunungan yang memiliki potongan besar mencukur tampak sangat mencolok saat ini. Tian Yu menatap pada pemotongan level itu dan kulit kepalanya tanpa sadar tergelitik. Jika dia terburu-buru sekarang dan bentrok dengan langkah Ye Yuan, apakah dia masih berdiri di sini dengan baik dan benar sekarang? Berpikir di sini, keringat dingin Tian Yu yang baru saja berhenti membasahi punggungnya sekali lagi. Tidak hanya Tian Yu, Luo Qingfeng dan Xiao Jian juga terpana tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama ketika mereka melihat adegan ini. Ketika mereka pulih, mereka gemetar tanpa henti setelah kejadian. Jika Tian Yu tidak menghindari serangan itu pada saat terakhir sekarang, apa hasilnya? Luo Qingfeng memikirkannya. Kemungkinan besar, hasil terbaik adalah cedera berat atau lumpuh. Selain itu, peluang hasil seperti itu terjadi sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah Tian Yu yang mati. Dengan begitu, mereka akan sangat bersukacita terlalu cepat. Selain itu, masalah setelah insiden akan cukup untuk membuat mereka sakit kepala untuk waktu yang lama. Ye Yuan akan melakukan terobosan lagi. Luo Qingfeng adalah yang pertama pulih. Dia menatap Ye Yuan yang duduk bersila jauh dan berkata. Kecuali, dia tidak memperhatikan bahwa suaranya ketika berbicara membawa beberapa gemetar. Mendengar Luo Qingfeng berkata begitu, Xiao Jian akhirnya datang. Dia bertanya dengan bingung, dia baru saja menerobos ke alam kondensasi roh tingkat keempat belum lama ini. Apakah dia akan menerobos lagi? Luo Qingfeng memiliki wajah serius saat berkata, dia sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan sebelumnya, namun dia melepaskan serangan yang kuat. Jelas bahwa dia memahami sesuatu pada titik akhir. Meskipun Ye Yuan belum menembus ke roh tingkat keempat kondensasi realem untuk waktu yang lama, kerajaannya sudah sangat solid. Menembus lagi tidak ada masalah sama sekali. Petik 2. Mulut Xiao Jian terbuka, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Ye Yuan ini benar-benar telah melampaui batas imajinasinya. Ada beberapa ratus orang yang baik menyaksikan pertandingan final ini. Saat ini, semua mata terfokus pada sosok yang sedikit kurus di tengah platform yang hancur. Memang, tak lama, energi esensi melanda puncak kemenangan yang awalnya tenang dan tenang. Badai energi esensi, Ye Yuan, dia, menerobos. Ternyata menembus alam bisa begitu mudah. Saya mendengar bahwa ketika dia baru saja memasuki sekte, dia hanya di alam kondensasi roh tingkat kedua. Sudah berapa lama, dia menerobos lagi? Tidak, tunggu. Badai energi esensi ini menjadi lebih besar dan lebih besar. Sepertinya itu tidak hanya menembus ke alam kondensasi roh tingkat kelima. Sebelumnya, dia menerobos dua alam kecil secara bersamaan, menerobos ke alam kondensasi roh tingkat menengah secara langsung. Bisakah dia juga menembus dua bidang secara bersamaan saat ini? Dua alam. Kamu pasti bercanda. Lihatlah badai energi esensi ini. Bahkan cukup untuk menerobos ke alam kondensasi roh tingkat ke-9, kan? Apa yang orang ini coba lakukan? Setiap kali dia menerobos, kegiatan Ye Yuan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang lain.
Karena energi esensi yang diperlukan untuk terobosannya terlalu banyak. Kegiatan yang Ye Yuan rasakan sangat normal muncul secara mengerikan di mata orang lain. Badai energi esensi yang dia kumpulkan adalah banyak hal realem kondensasi roh tingkat 4 mati beberapa kali. Tak lama, energi esensi yang Ye Yuan sebelumnya habiskan sudah sepenuhnya diisi ulang, dan dia menerobos dengan lancar ke alam kondensasi roh tingkat kelima. Baginya ini hanyalah persyaratan terendah. Tetapi bagi orang lain, bukan itu masalahnya. Pecah sampai ke alam kondensasi level kelima roh begitu cepat. Kenapa aku merasa dia benar-benar tidak memiliki perasaan menembus kemacetan? Hanya berdasarkan pada pedang itu sebelumnya, menerobos ke alam kondensasi level kelima roh seperti pembentukan kanal ketika air mengalir, kan? Sesuatu seperti bottleneck hanya digunakan untuk membebani kita. Untuk para jenius seperti Ye Yuan, kemacetan adalah hanya ornamen. Petik 2. Benar, lupakan Ye Yuan, bahkan senior apprentice Brother Tian Yu dan yang lainnya kemungkinan akan menerobos ke alam formasi kristal jika bukan karena memahami konsep, kan? Itu benar, konsep memahami adalah meletakkan dasar. Setelah memahami konsep, menerobos alam akan menjadi jauh lebih mudah. Ye Yuan telah memahami niat sebenarnya, jadi menerobos ke alam kondensasi roh tingkat kelima memang tidak ada artinya baginya. Di bawah mata semua orang, Ye Yuan mulai maju menuju alam kondensasi roh tingkat ke-6. Setelah 1 jam, Ye Yuan berhasil menembus ke alam kondensasi roh tingkat ke-6. Ini juga sesuai harapan semua orang. Namun demikian, belum berakhir. Bab 279, Tamu Tidak Diundang. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Ye Yuan sebelumnya menembus 3 bidang kecil dalam satu nafas di Nine Heavens Road. Pada saat itu membuat kagum semua orang di Akademi dan Wu. Tetapi dibandingkan dengan sekarang, waktu itu bahkan tidak dihitung sebagai apapun. Kesulitan meningkatkan ranah kecil di alam kondensasi roh lebih dari 10 kali lebih sulit dibandingkan dengan esens Ki Realem. Namun meski begitu, Ye Yuan masih pergi dan melakukannya tanpa ragu-ragu. Baginya, tidak ada yang disebut bottleneck. Selanjutnya, Ye Yuan saat ini sudah memahami bentuk dasar dari niat sejati tertinggi dan juga memahami maksud sebenarnya transmisi. Berturut-turut menembus 3 ranah kecil tidak lagi dianggap banyak untuk Ye Yuan. Orang harus tahu bahwa sebagian besar seniman bela diri di dunia tanpa akhir tidak akan pernah bisa memahami jenis niat sejati sepanjang hidup mereka. Dari ini, dapat dilihat seberapa tinggi titik awal untuk niat sejati. Tetapi cara orang lain melihatnya, ini sama sekali tidak terjadi. Ini, apakah dia menembus ke alam kondensasi roh level ke-7? Apakah ada kesalahan? Sejak kapan bisa menembus alam dilakukan dengan cepat seperti ini? Ini bukan ranah kecil. Ye Yuan, dia menerobos dari alam kondensasi tingkat menengah ke alam kondensasi tahap akhir secara langsung. Meskipun murid senior saudara Tian Yu dan yang lainnya menekankan pada memahami konsep, untuk membiarkan mereka menerobos masuk kekuatan penuh, juga tidak mungkin menjadi seperti Ye Yuan, kan? Petik 2. Tidak heran mereka kagum. Untuk terobosan normal, mungkin butuh waktu beberapa bulan bahkan untuk para jenius seperti Tian Yu dan Tiu Jiu. Menerobos seperti Ye Yuan, pertama, jangan bicara tentang apakah mereka akan diisi sampai mati oleh badai energi esensi. Bahkan jika mereka menerobos wilayah, mereka mungkin akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikannya. Dengan cara ini, kerugian melebihi keuntungan. Pada saat yang tepat ini, seorang murid melaporkan kepada Luo Qingfeng. Sekte Master, seorang utusan telah tiba dari Sekte Langit Surgawi. Dia sudah tiba di Victory Peak. Luo Qingfeng mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu menunjukkan kesalahan seperti itu? Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu semua ini? Ketika mengunjungi sekte lain, sebagian besar akan menunggu tuan rumah di aula utama dan hanya bertemu setelah murid melaporkannya. Sama sekali tidak ada logika seperti roaming liar. Tindakan utusan Heavenly Sky Sekte itu menunjukkan kekurang ajaran ekstrim kepada tuan rumah. Ketika Luo Qingfeng mendengar bahwa utusan Sekte Langit Surgawi telah tiba di Victory Peak, reaksi pertamanya adalah secara alami bahwa murid yang melapor tidak masuk akal dan langsung membawa orang itu ke sini. Murid itu berkata dengan sedih, saya meminta utusan untuk menunggu di aula utama agar saya melapor kepada ketua sekte, tetapi dia langsung mengikuti di sini. Dia bahkan berkata, bilang apa? Murid ini tidak berani mengatakan. Aku memintamu untuk berkata, katakan saja. Untuk apa kamu gagap? Murid mengertakkan gigi dan berkata, dia mengatakan bahwa sekte awan tenang kami hanya sedikit lebih kuat dari sekte kelas 2 dan hanya tidak layak dengan judul salah satu dari 8 sekte besar. Sekte Langit Surgawi adalah pemimpin dari selatan. Sekte-sekte besar domain. Sebagai utusan sekte langit-langit, melihat-lihat memberi kita wajah sekte awan yang tenang. Saya takut, jadi saya membawanya langsung ke sini. Petik 2.
Murid itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar ketika berbicara. Tampak jelas bahwa dia dipenuhi dengan kemarahan yang terpendam. Xiao Jian menjadi marah ketika dia mendengar itu dan berkata, Sekte Langit Surgawi benar-benar terlalu jauh. Sekte Master, dalam pandangan saya, hanya mengusirnya langsung. Memprovokasi Sekte Awan Tenang kami seperti ini, kami memiliki moral yang tinggi kemanapun kita pergi. Petik 2. Murid itu juga memiliki wajah yang penuh dengan kemarahan orang benar di sampingnya. Dia jelas sangat setuju dengan pendapat Hall Head Xiao. Sebelumnya, penampilan utusan yang tinggi dan perkasa itu hampir membuatnya menamparkan wajahnya. Tapi Luo Qingfeng tidak gelisah seperti Xiao Jian. Dia berkata kepada murid itu, bukankah dia ikut denganmu? Di mana dia? Utusan itu tampaknya telah melihat sesuatu yang menarik sekarang di plaza, jadi dia tetap tinggal. Murid ini takut bahwa saya akan mengacaukan masalah, jadi saya bergegas untuk melapor kepada guru sekte, kata murid itu. Ekspresi Luo Qingfeng sudah kembali normal saat ini. Dia mengangguk dan berkata, kamu melakukannya dengan cukup baik. Akulah yang menganiaya kamu. Bawalah aku untuk melihat utusan ini. Sekte Master, kami sudah cukup menderita dari intimidasi langit sekte beberapa tahun ini. Sekarang, bahkan seorang utusan kecil sangat berani untuk naik di atas kepala kita untuk mengambil sampah. Xiao Jian berkata dengan marah. Luo Qingfeng memandang Xiao Jian dan berkata sambil menghela nafas, meskipun karakter yang mulia mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam penghinaan, dalam posisi saya harus membuat pertimbangan untuk masa depan sekte ini. Terlepas dari apakah itu Ye Yuan, Tiu Jiu, atau Tian Yu. Mereka semua adalah masa depan sekte ini. Dan misi kami bukan untuk menunjukkan keberanian sesaat, tetapi untuk memastikan pertumbuhan para jenius ini. Petik 2. Pandangan Xiao Jian berubah menjadi niat ketika dia berkata, tapi, langit-langit sekte terlalu banyak pengganggu. Bahkan seorang utusan kecil lemah berani untuk mondar-mandir di depan kita sekarang, apalagi yang lain. Kita setidaknya adalah eselon atas sekte, tidak perlu merendahkan diri di hadapan seorang utusan, kan? Petik 2. Wajah Luo Qingfeng jatuh, dan dia berkata, Xiao Jian. Kamu terlalu naif. Di dunia seni bela diri, selalu yang kuatlah yang berkuasa. Apakah kamu bahkan tidak memiliki sedikit pemahaman ini? Martabat tidak diberikan kepada Anda oleh orang lain, tetapi Andalah yang memberikannya kepada diri Anda sendiri. Jika Anda dan saya memiliki kekuatan Soul Si Realm, mengapa kita perlu beradaptasi dengan suasana hati mereka? Sekarang beberapa anakan halus akhirnya muncul di sekte kami, mereka tidak boleh hancur di tangan kita. Petik 2. Kata-kata Luo Qingfeng membuat Xiao Jian luar biasa sedih. Selalu yang kuat yang berkuasa di dunia seni bela diri. Lemah hanya dihilangkan dan tidak bersimpati. The Heavenly Sky Sekte sangat kuat, itu sebabnya anggota sekte mereka berani begitu tak terkendali. Meskipun cara Xiao Jian dalam melakukan sesuatu bisa mendapatkan kenyamanan sesaat, akibatnya akan terlalu serius. Setelah mereka diberi pegangan, Sekte Langit Surgawi mungkin hanya menggunakannya sebagai kesempatan untuk memulai perang sekte dengan Tranquil Cloud Sekte. Kalau begitu, konsekuensinya akan serius. Ini bukan alarm palsu. Ambisi liar The Heavenly Sky Sekte sudah dibiarkan terbuka. Memulai perang sekte adalah suatu kemungkinan. Dengan kekuatan Heavenly Sky Sekte, Tranquil Cloud Sek akan kesulitan untuk melarikan diri dari nasib sekte dimusnahkan. Perbedaan antara sekte besar nomor 1 dan sekte bawah terlalu serius. Di Sekte Langit Surgawi, hanya pembangkit tenaga realem laut jiwa yang berjumlah cukup banyak. Sementara Tranquil Cloud Sek hanya memiliki Sky Maple pembangkit tenaga Soul Si Realm yang satu ini. Grand Elder Sky Maple bahkan hanya seorang alkemis. Kekuatan tempurnya bisa diabaikan. Dengan perbedaan yang sangat besar, Sekte Langit Surgawi yang agak sombong masuk akal. Sebagai penguasa sekte, Luo Qingfeng secara alami tidak bisa seperti Xiao Jian ketika mempertimbangkan masalah. Dia harus mempertimbangkan gambaran besarnya. Terutama setelah menonton pertarungan sebelumnya, Luo Qingfeng bahkan kurang mau memulai pertarungan dengan Heavenly Sky Sek dengan mudah. Selama Ye Yuan bisa naik dengan cepat, apa yang dihitung langit surgawi sekte? Sebelum sayap sepenuhnya berbulu, kesabaran sangat diperlukan. Tak lama, murid itu memimpin Luo Qingfeng dan Xiao Jian untuk melihat utusan Heavenly Sekte. Murid senior Brother Zhang Yu, Sekte Master Luo telah tiba, murid itu memperkenalkan. Utusan itu melirik Luo Qingfeng, tetapi tidak memiliki niat sedikit pun untuk memberi salam. Tatapannya kembali ke Ye Yuan yang saat ini menerobos. Sikap angkuhnya benar-benar terbuka kedoknya. Sekte Master Luo, apakah ada kebutuhan bagi begitu banyak orang untuk mengelilingi dan menonton terobosan seniman bela diri roh kondensasi kecil yang lemah? Kapan Tranquil Cloud Sekte Anda jatuh ke keadaan yang menyedihkan? Utusan itu memperhatikan Ye Yuan yang sedang duduk bersila, kata-katanya penuh dengan ejekan.
Utusan itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 18 atau 19 tahun tetapi sudah memiliki budidaya alam formasi kristal tingkat keempat. Usia seperti itu, kekuatan seperti itu, ditempatkan di Sekte Awan Tenang, itu benar-benar status murid pribadi. Kecuali, kalimat pertama saat bertemu dengannya membuat orang sangat tidak senang. Bab 280, memotong. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Luo Qingfeng tidak marah. Dia hanya menggunakan ekspresi yang sangat aneh untuk melihat utusan muda ini. Ketika utusan itu melihat bahwa Luo Qingfeng tidak bereaksi setelah waktu yang lama, dia tanpa sadar menjadi tidak senang secara diam-diam. Ketika utusan itu berbalik dan melihat ekspresi Luo Qingfeng, dia tidak bisa menahan diri untuk terpana. Dia bertanya dengan bingung, mengapa? Apakah saya mengatakannya salah? Mungkinkah orang alam kondensasi roh ini memiliki sesuatu yang istimewa? Haha, tidak terlalu istimewa. Hanya saja dia baru saja memperoleh kemenangan dan memiliki beberapa pemahaman selama pertarungan, jadi dia mengambil keuntungan dari kesempatan untuk menerobos. Itu sebabnya ada begitu banyak orang di sekitar dan menonton, Luo Qingfeng menjelaskan dengan senyuman. Utusan itu memandang jijik ketika dia mendengar itu. Jika aku tidak salah lihat, bocah ini sepertinya mendapat tempat pertama. Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kasihan, sekte awanmu yang tenang benar-benar menurun seiring berjalannya waktu. Kondensasi roh tingkat ke-6 bocah laki-laki realem benar-benar dapat memperoleh tempat pertama dalam kompetisi besar sekte. Sungguh bercanda. Xiao Jian awalnya berdiri di samping dengan sabar. Ketika dia mendengar kata-kata seperti itu, dia segera ingin melangkah maju dan kehilangannya tetapi ditahan oleh Luo Qingfeng. Apa? Kepala Hol Xiao tampaknya tidak puas denganku. Ayo, ayo, ayo. Datang saja. Selama kamu tidak takut tuanku datang untuk membalas dendam. Melihat penampilan marah Xiao Jian, utusan itu tidak tahu apa yang disebut rasa takut. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan tuannya sendiri, dan kesombongannya menjadi lebih besar. Luo Qingfeng sebenarnya sudah sangat marah dengan batas dalam hatinya, tetapi sebagai master sekte, dia tidak punya pilihan selain untuk menekan kemarahan ini. Utusan ini jelas mengenalinya dan Xiao Jian, tetapi mereka belum pernah bertemu dengannya, jadi mereka secara alami tidak tahu dewa mana yang perkasa dari tuannya. Xiao Jian, kamu mundur dulu. Sekte Master, menarik. Xiao Jian mengertakkan gigi, menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Melihat Xiao Jian pergi, Luo Qingfeng berbalik dan bertanya, tuanmu. Ketika utusan itu melihat bahwa Luo Qingfeng bahkan tidak berani mengeluarkan kentut, ia menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri secara diam-diam. Kepala itu diangkat sampai hampir mencapai langit. Tuanku adalah Qi Zongtao. Aku murid pribadi Tuan, Li Zhangyu, kata Li Zhangyu dengan sinar bangga. Luo Qingfeng secara alami tidak akan membodohi dirinya sendiri di depan seorang junior, tapi dia khawatir di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu Qi Zongtao ini. Dia adalah salah satu dari sesepuh Grand Heavenly Sekte, pembangkit tenaga listrik Soul Sea Realm. Menimbang hal-hal seperti ini, Pang ini adalah generasi yang sama dengannya. Pantas saja Pang ini berani jadi kurang ajar. Ternyata dia benar-benar memiliki dukungan seperti itu. Menekan ketidakbahagiaan dalam hatinya, Luo Qingfeng bertanya, untuk apa sekte terhormatmu mengirimmu ke sini? Li Zhangyu berkata, tentu saja, ini untuk sesuatu yang baik. Tetapi masalah ini harus menunggu nanti. Saat ini, saya tiba-tiba mendapatkan inspirasi dan merasa seperti saya akan segera menerobos alam. Tempat ini cukup bagus. Aku akan menerobos ke sini. Petik 2. Menyelesaikan, bahkan tanpa menunggu Luo Qingfeng setuju, dia bergegas ke tidak jauh dari Ye Yuan dengan cepat. Ekspresi Luo Qingfeng berubah. Sudah terlambat untuk mencoba dan menghentikan ini. Badai energi esensi Li Zhangyu sudah mulai berkumpul. Dua badai energi esensi berkumpul bersama dengan sangat cepat. Jika Luo Qingfeng membuat langkah untuk mengganggu terobosan Li Zhangyu, itu pasti juga akan mengganggu terobosan Ye Yuan. Luo Qingfeng menggertakkan giginya dengan kebencian. Sepertinya Li Zhangyu ini dimanja busuk oleh Qi Zongtao. Dia sebenarnya sangat disengaja ketika melakukan sesuatu. Bagaimana Li Zhangyu ini akan menerobos? Ini jelas dia ingin menamparkan wajah Tranquil Cloud Sect. Li Zhangyu ini berada di kekuatan realem formasi kristal tingkat keempat. Sekarang, dia akan menerobos ke alam formasi kristal tingkat kelima. Tapi Ye Yuan hanya menerobos ke alam kondensasi roh level ke-7. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Li Zhangyu? Momentum badai energi esensi pasti akan melahap dengan bersih jika Ye Yuan menerobos di samping seniman bela diri formasi kristal tingkat keempat. Li Zhangyu memiliki pikiran jahat. Ini dia ingin membuat Ye Yuan gagal terobosannya dengan menerobos dirinya sendiri pada saat yang sama. Setelah Ye Yuan gagal terobosannya, Tranquil Cloud Sect akan kehilangan muka sepenuhnya. Selain itu, gagal terobosan kali ini pasti akan memberikan bayangan yang sangat besar pada Ye Yuan. Ingin menerobos lagi tidak lagi semudah itu.
Li Zhangyu jelas adalah orang yang pintar. Meskipun Luo Qingfeng berbicara samar sebelumnya, dia juga menduga bahwa Ye Yuan pasti memiliki beberapa aspek yang melebihi yang lain. Selanjutnya, untuk dapat memperoleh nomor satu dalam kompetisi besar dengan kekuatan alam kondensasi roh tingkat ke-6, terlepas apakah itu sekte awan tenang yang kurang memiliki penerus atau tidak, Ye Yuan tanpa ragu memiliki beberapa rahmat penyelamatan. Menyapu wajah Tranquil Cloud Sect di depan umum dan juga menghancurkan murid jenius Tranquil Cloud Sect dan bahkan menyebarkan ketenaran dari Heavenly Sky Sect. Itu benar-benar membunuh 3 burung dengan satu panah. Ketika Luo Qingfeng berpikir ke sini, dia sangat marah sehingga kulitnya berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Li Zhangyu mungkin sombong, tetapi dia juga memang memiliki modal untuk menjadi sombong. Badai energi esensi dikumpulkan dengan santai. Sikap tidak tergesa-gesa ini cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika seniman bela diri menerobos alam, yang mana dari mereka yang tidak akan membuat persiapan yang cukup? Li Zhangyu melakukannya di tempat. Jelas, dia penuh percaya diri. Itu juga bisa dikatakan, menerobos ke alam formasi kristal tingkat ke-5 bahkan tidak dianggap banyak bagi Li Zhangyu. Keberanian seperti itu, di antara generasi muda di Tranquil Cloud Sect, tidak ada yang seperti itu. Luo Qingfeng akhirnya hanya menghela nafas. Sekarang, dalam situasi seperti ini, Ye Yuan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Atau mungkin, Ye Yuan bisa menciptakan keajaiban. Jika itu orang lain, Luo Qingfeng mungkin benar-benar bergerak untuk menghentikan ini. Tapi Ye Yuan tidak pernah bisa diukur menggunakan akal sehat. Beberapa hal yang tidak akan pernah terjadi pada orang lain menjadi tidak pasti dengan Ye Yuan. Lagi pula, sama sekali tidak ada seniman bela diri yang memahami maksud sebenarnya di domain selatan. Ye Yuan adalah satu-satunya orang. Dalam sekejap, badai mengamuk di seluruh plaza. 2 badai energi esensi tinggi menjulang ke langit dan menyatu bersama. Awalnya, prahara energi esensi Ye Yuan sudah sangat berlebihan. Tapi badai energi esensi Li Zhangyu lebih dari level yang lebih kuat. Li Zhangyu adalah seniman bela diri Crystal Formation Realm. Keributan saat menerobos jelas berbeda. Dengan seseorang yang tiba-tiba muncul untuk melakukan terobosan, mereka secara alami mendapatkan pesta untuk mata mereka. Siapa orang ini? Kenapa aku tidak pernah mendengar bahwa kita memiliki saudara magang yang begitu senior? Apa yang orang ini coba lakukan? Mengapa dia harus berdesakan dengan Ye Yuan jika dia ingin menerobos dan tidak menemukan tempat untuk memasuki pengasingan? Situasinya tidak tepat. Orang ini adalah seniman bela diri realem formasi kristal. Energi badai esensi yang ia ciptakan sangat kuat. Badai energi esensi awalnya digunakan untuk menjara energi esensi sekitarnya untuk digunakan sendiri. Badai energi esensi yang dia buat sudah mulai menjarah Ye Yuan. Petik 2. Ye Yuan dalam bahaya. Jika badai energi esensinya dijarah, maka harapannya menerobos ke alam kondensasi roh level ke-7 akan hancur berkeping-keping. Bahkan mungkin ada bahaya kultivasi ranah jatuh. Orang misterius macam apa ini? Aura yang sangat kuat. Terobosan formasi kristal tingkat ke-4 realem benar-benar memiliki keributan hebat. Banyak orang mulai khawatir untuk Ye Yuan. Dibandingkan dengan orang asing, semua orang secara alami berharap Ye Yuan melakukan terobosan. Kecuali, semua orang merasakan bahwa badai energi esensi di sisi Ye Yuan menjadi semakin lemah. Terobosan Ye Yuan juga jatuh ke dalam situasi yang berbahaya, seolah-olah akan ada tanda-tanda berhenti kapan saja. Jika Ye Yuan dan Li Zhangyu berkompetisi dalam niat sejati yang tertinggi, murid-murid Tranquil Cloud Sect ini benar-benar tidak akan mengkhawatirkannya. Ye Yuan telah memahami maksud sebenarnya. Lupakan bahwa Li Zhangyu hanya di alam formasi kristal, bahkan jika dia berada di alam transformasi laut, atau bahkan alam laut jiwa, mereka tidak berpikir bahwa Li Zhangyu bisa menang. Tetapi mereka sedang menembus bidang kultivasi saat ini, merebut energi esensi. Dengan cara ini, niat sejati Ye Yuan tidak akan berguna sama sekali. Sebaliknya, wilayah kultivasinya menjadi kerugian terbesarnya. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri roh kondensasi realem mungkin pertandingan realem kristal formasi realem dalam menjara energi esensi?